Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di online learning SIKIM yang ketujuh. Kita akan belajar tentang Schoology for Mathematics Essay and Grading. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gusnandar Yoga Utama. Bapak Ibu bisa panggil saya Yoga. Saya salah satu training spesialis di CMO Kitab in Mathematics. Nah, itu ada sedikit kontak saya, ada nomor telepon, ada email, ada Instagram. Setelah sesi ini Bapak Ibu ketika pengen sharing-sharing lagi, pengen diskusi, entah itu tentang Schoology atau tentang yang lain, feel free untuk kontak saya. Saya sangat senang ketika Bapak Ibu pengen diskusi. Oke, sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengisi survei. Kemarin saya sudah memberikan survei, ada 59 Bapak Ibu yang sudah mengisi survei. Terima kasih atas partisipasinya. Ternyata dari 59 itu 47 belum pernah belajar tentang Schoology. Dan 54 juga belum pernah menggunakan Schoology untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, harapannya nanti pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu bisa untuk mencoba langsung praktek. Jadi harapannya ada pengalaman untuk minimal nanti mencoba untuk mendaftar dan menggunakan Schoology. Gitu ya. Jadi disiapkan alat prakteknya, kalau bisa device untuk melihat tayangan dan juga untuk praktek berbeda, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan sama, tidak apa-apa. Begitu Bapak Ibu bisa dipahami, bisa dijawab lewat chat ya. Jadi untuk sesi kali ini sementara kita komunikasi lewat chat. Bisa dituliskan lewat chat yang ada di bawah, di tab Bapak Ibu sebelah bawah itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi sama-sama kita ketahui, sekarang ini kita sedang berada di masa wabah, di masa pandemi, di mana kegiatan di dalam rumah, termasuk kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam rumah, siswa di dalam Mas, rumah, putus-putus suaranya, guru juga Mas. di dalam rumah, itu membutuhkan tools untuk menghubungkan itu. Mas, putus-putus Halo, suaranya. chat? Putus-putus. Ya, sekarang udah oke. Oke. Sekarang udah oke? Oke? Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Karena wabah ini, akhirnya kita beraktivitas di dalam rumah. Oke, udah oke? Termasuk juga pembelajaran kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu butuh alat, butuh tools untuk membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan pembelajaran daring gitu. Nah, salah satu alat atau salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah LMS atau Learning Management System. Jadi, Learning Management System itu adalah suatu platform atau software yang memungkinkan kita melaksanakan proses pembelajaran seperti pada di kelas pada umumnya. Jadi, apa aja LMS yang populer dan biasa digunakan? Secara umum, di dunia ini ada 3 platform yang cukup populer. Yang pertama adalah Google Classroom, yang kedua adalah Edmodo, yang ketiga adalah Schoology. Nah, kalau misalkan ditanya dari ketiga platform itu, mana yang paling baik? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya jawabnya kayak gini, memilih platform itu seperti memilih jodoh, gitu. Jadi nggak ada yang sempurna. Ada positifnya, ada negatifnya. Tinggal kita memilih platform mana yang cocok untuk kita gunakan, dan sesuai untuk kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita kenalan dulu dengan Schoology, kita PDKT dengan Schoology, siapa tahu jodoh dan bisa digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Nah, mari kita langsung mulai untuk mengenal apa itu Schoology dan fitur-fiturnya. Seperti kita tahu, Schoology itu kan salah satu LMS tadi ya Bapak Ibu ya. Di Schoology itu ada fasilitas-fasilitas atau ada fitur yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah ketika di Schoology,
kita tidak hanya bisa online sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa, tapi kita juga bisa online sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang mengawasi siswanya belajar. Jadi nanti orang tua akan bisa ada akun, bisa melihat perkembangan siswanya, sudah mengerjakan tugas atau belum, ulangannya dapat nilai berapa, bisa mengecek di situ. Kemudian selanjutnya, fasilitas yang ada di psikologi adalah dia memiliki storage yang besar. Jadi bisa mengupload file sampai ukuran 512 MB satu filenya. Tapi kalau untuk total filenya tidak dibatasi. Kemudian di psikologi juga bisa memberikan soal pilihan ganda untuk meminimalisir saling mencontek, itu bisa mengacak jawaban dan juga mengacak soal juga. Mungkin platform lain juga bisa ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini salah satunya adalah di psikologi itu bisa kita mengatur gradebook. Nah, gradebook itu semacam rapot otomatis sesuai dengan aturan kita sendiri. Jadi kan kalau misalkan kita di pembelajaran kan kita punya kriteria yang masuk penilaian semester ini tuh ada penugasan, kemudian ada ujian, ada ulangan akhir. Nanti di psikologi bisa kita atur itu. Jadi ketika nilai masuk, nilai siswa bisa langsung kita otomatis kita proses di sana. Kemudian di psikologi juga ada soal essay. Jadi kalau di soal essay ada dua pilihan. Siswa bisa menjawab dengan equation. Kalau karena kita guru matematika ya, Bapak Ibu guru matematika, jadi ya mau tidak mau kita harus akrab dengan equation, dengan rumus, dengan hitung-hitungan angka. Jadi di psikologi juga bisa siswa menjawab dengan equation, atau kalau siswanya belum nyaman dengan equation, bisa dengan menggunakan foto. Jadi ditulis di kertas, kemudian difoto, kita bisa mengoreksi foto siswa itu. Nah, yang ini juga akan kita bahas nanti. Kemudian juga bisa melakukan presensi, otomatis terikat dengan waktu tertentu. Di sana juga bisa diskusi, jadi untuk menilai keaktifan salah satunya bisa menggunakan fitur diskusi di psikologi. Terus fitur yang lain adalah kita bisa saling bertukar resources. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil resources dari guru-guru yang lain yang menggunakan psikologi di seluruh dunia untuk saling bertukar. Oh, di Indonesia aku punya soal-soal tentang pecahan nih. Oh, ternyata di Inggris juga ada yang membuat soal pecahan. Kita bisa saling sharing itu. Selain itu juga kita bisa mengambil resources dari platform yang lain atau dari organisasi yang lain seperti Khan Academy. Nanti kita akan bahas. Nah, karena waktu kita cukup terbatas pada pertemuan kali ini ya, saya coba untuk nanti bareng-bareng Bapak Ibu, harapannya hari ini kita coba untuk praktek langsung, minimal kita sampai di tahap ini. Kita sampai di tahap yang kedua ini. Jadi nanti yang akan kita lakukan hari ini adalah kita belajar untuk sign up di psikologi, jadi mendaftar, kemudian membuat akun di psikologi, kemudian mencoba untuk bergabung di kelas saya. Kenapa bergabung di kelas saya? Karena nanti di kelas saya udah buat beberapa video tutorial sederhana tentang penggunaan psikologi secara mendasar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video itu, bisa belajar sendiri. Tutorial itu insya Allah sudah cukup jelas dan sudah cukup oke untuk dipelajari. Setelah itu, kita coba untuk membuat kelas. Nah, setelah membuat kelas, harapannya nanti sampai di tahap ini, Bapak Ibu semuanya praktek. Jadi harapannya praktek. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Tapi saya sarankan untuk praktek. Kemudian, setelah itu nanti kita coba untuk mengatur gradebook atau aturan penilaian atau untuk membuat rapot otomatis seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, setelah itu kita belajar untuk post beberapa materi di psikologi, kita post file dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kita membahas soal essay, bagaimana kemudian kita membuat soal essay di psikologi, kemudian bagaimana kita mengoreksi soal essay di psikologi. Itu cukup jelas ya apa yang kita lakukan hari ini, bisa dipahami dengan jelas. Boleh dijawab di chat? Oke. Jadi, pertemuan kali ini nanti tidak ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi, tidak ada sesi tanya jawab di akhir. Tanya jawabnya nanti ketika Bapak Ibu ada kesulitan, ada
sesuatu hal yang pengen ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Gitu ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab di akhir, langsung ditanyakan saja ketika ada pertanyaan. Bisa lewat chat pertanyaannya. Gitu? Oke, kalau cukup jelas, sudah ada beberapa yang merespon, saya lanjutkan. Nah, yuk sekarang kita coba untuk langsung praktek ke langkah yang pertama, yaitu kita mendaftar dan membuat akun di Schoology. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar di Schoology, bisa login. Bagi yang lupa passwordnya, jangan tanya saya nggak tahu passwordnya apa. Jadi silahkan diingat-ingat kembali emailnya apa. Kalau misalkan lupa, bisa bergabung lagi aja dengan email yang baru. Nah, jadi apa yang dibutuhkan untuk kita mau praktek pada kesempatan kali ini adalah PC, laptop, atau kalau mau menggunakan HP, bisa sih. Tapi saya sarankan kalau menggunakan HP, jangan buka di browser, tapi download aplikasi di App Store atau di Play Store, aplikasi Schoology. Nah, itu cukup mirip dengan ketika kita menggunakan PC. Jadi, kalau misalkan bisa menggunakan laptop, itu lebih baik. Kemudian jaringan internet jelas, dan juga sumber belajar yang akan diupload nanti. Karena nanti kita mungkin fokusnya ke beberapa soal IC, minta tolong untuk disiapkan 1 atau 2 soal IC masing-masing Bapak Ibu untuk nanti bisa kita upload gitu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Yuk, sekarang kita coba untuk langsung praktek. Bapak Ibu bisa langsung buka browsernya, kemudian masuk ke www.schoology.com, www.schoology.com. Nah, bisa masuk ke situ, atau kalau misalkan nggak ada, search di Google Schoology, nanti langsung muncul. Kemudian masuk sampai ada tampilan seperti ini. Oke, kalau sudah bisa, silahkan diketikkan di chat sudah. Nanti saya lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi kita langsung coba untuk buat akun dulu. Kita coba kenalan dulu. Oke, beberapa sudah. Oke, nah kalau sudah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah punya akun, bisa login. Kalau belum, bisa sign up. Jadi kita mendaftar di sign up di sini, kemudian pilih sebagai instructor. Pilih sebagai instructor, sebagai guru. Jadi di Schoology itu ada 3 pilihan. Kita bisa sign up sebagai instructor, di sana kita bisa membuat kelas, tapi juga sebagai seorang guru, kita juga bisa gabung ke kelas yang lainnya. Jadi saat ini Bapak Ibu pilih sebagai instructor dulu. Bisa juga kalau nanti siswanya bisa memilih student ya, kalau siswa. Kalau sekarang kita pilih sebagai instructor dulu. Oke, yang sudah login, oke ditunggu dulu Bapak. Nah, kemudian nanti kalau sudah diklik tadi, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, silahkan diisi. Silahkan diisi nama depan, nama belakang, alamat email, password, dan lain sebagainya. Silahkan diisi. Atau biar lebih mudah, saya coba pandu di sini. Saya coba langsung praktek ya. Misalkan saya sign up, pilih sebagai instructor. Nah, nanti kalau misalkan sudah akan muncul seperti ini. Kemudian diisikan namanya. Misalkan saya isikan Yoga, coba lagi misalkan. Terus email address-nya misalkan. Bapak Ibu silahkan diisi dengan emailnya masing-masing. Passwordnya juga password yang dikehendaki. Kalau bisa diingat-ingat passwordnya. Oke, ini ditik semua. Dicentang semua. Ini juga dicentang semua. Privacy policy and term of use. Kalau mau baca boleh, kalau tidak ya dicentang saja. Terus diklik register. Nah, diklik register. Nah, ini yang cukup krusial, biasanya ada bermasalah di sini. Sekarang setelah kita memasukkan nama dan email tadi, kita diminta untuk memasukkan negara kita di mana, kemudian daerah kita di mana, sekolah kita di mana. Jadi kita isikan katakanlah negaranya Indonesia. Kita isikan Indonesia. Kotanya, misalkan saya mau memasukkan kota kelahiran saya, misalkan Wonogiri. Nah, kalau sekolah, Bapak Ibu bisa mencari sekolahnya
di sini. Jadi misalkan SD, misalkan ya. Nah, betul, ada permasalahan sekolahnya tidak terdetek di Ibu Arindita Margarani. Nanti kalau misalkan cari sekolahnya ada, misalkan SMA 1 Wonogiri gitu, dicari. Nah, kalau misalkan nanti dicari, kalau sudah ada, diklik, nanti diproses. Kalau misalkan tidak ada, nah caranya seperti ini. Kalau misalkan tidak ada, caranya adalah silahkan Bapak Ibu masukkan kode pos. Masukkan kode pos sekolahnya. Karena saya mau masukkan SD saya masukkan kode pos sekolah saya 57651, kemudian searching. Sekali lagi, bagi yang sekolahnya belum ada, masukkan kode pos. Searching, nanti akan muncul daftar sekolah yang ada di kode pos ini. Kalau misalkan belum ada, klik di sini, request to add your school. Jadi kita meminta untuk Schoology mendaftarkan sekolah kita. Kalau yang ada, mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Schoology ya. Oke, kalau belum ada, silahkan klik di sini. Nanti kita memasukkan nama sekolah kita. Kalau misalkan SMP ya SMP, kalau SD ya SD. Ini primary itu primary atau secondary, SD SMP, higher itu SMA. Silahkan di primary secondary itu SD SMP SMA ya, dipilih di ini aja. Terus school name-nya dimasukkan, misalkan saya mendaftarkan SDN 3 gitu. Sesuai dengan sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Saya menambahkan, kemudian tambahkan alamatnya, city, kota dan country-nya otomatis sudah, kode posnya juga sudah. Terus diklik di sini. Kalau misalkan ada website, bisa dimasukkan. Kalau tidak, oke, pelan-pelan. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi memang untuk mendaftar, kalau sekolahnya belum terdaftar itu cukup tricky di sini. Kalau yang belum terdaftar, tadi di sekolah dimasukkan kode pos. Pak, saya terlanjur tidak isi sekolahnya, terus bagaimana? Tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa. Nanti bisa disetting nanti, tidak apa-apa. Oke, dimasukkan, kalau tidak ada websitenya, di-tick. Kemudian kalau udah tinggal diklik submit your request. Submit your request. Otomatis kalau Bapak Ibu klik ini, nanti akan masuk ke tampilan awal Schoology Bapak Ibu. Nah, gini. Oke, yang belum ketemu sekolahnya, kita perlu mendaftarkan sekolah kita dulu. Jadi, kita perlu mendaftarkan sekolah kita dulu. Caranya adalah dimasukkan kode pos seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi, di sini tadi. Oke, setelah mendaftarkan sekolah, diklik submit your request. Nanti otomatis sudah bisa masuk ke tampilan awal seperti ini. Oke, jadi kalau udah bisa masuk, tampilannya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu minta tolong di chat kalau sudah bisa masuk, di-chatkan masuk gitu, biar saya tahu Bapak Ibu sudah bisa masuk atau belum. Oke, silahkan diketikkan masuk, kalau sudah masuk berarti oke. Oke, I'm in. Oke, sudah masuk, oke. Oke, udah. Oke, belum nggak ada submit sekolah. Oke, saya coba untuk ulang sekali lagi ya. Saya coba untuk ulang sekali lagi gimana kita mendaftarkan sekolah kita. Karena memang biasanya langkah ini yang cukup tricky gitu. Saya coba ulang sekali lagi ya. Jadi tadi sign up sebagai instructor. Oke, kalau bisa sudah masuk ke beranda, nggak apa-apa. Itu berarti sudah bisa masuk Ibu Elmina gitu. Bapak Warsidi, maaf belum bisa praktik, it's okay Pak, nggak apa-apa. Dilihat dulu saja, nanti insya Allah video pertemuan kali ini akan kita upload. Gitu ya. Jadi, Ibu Elmina, kalau bisa langsung masuk ke beranda, oke. Berarti komputernya mungkin sudah bisa digunakan, sudah pernah digunakan untuk login Schoology.
Gitu, sudah bisa masuk ya. Saya lanjutkan, bisa? Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk di Schoology, tampilannya akan seperti ini. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke Schoology, nanti bisa di-customize, fotonya bisa diganti, namanya bisa diganti, nanti bisa di-setting, bisa diganti di situ, cuman nanti saja. Sekarang yang akan kita lakukan adalah, Bapak Ibu silahkan mencoba untuk bergabung pada course saya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, di course saya sudah berikan beberapa video tutorial untuk awal. Nanti setelah pertemuan ini bisa dicoba. Oleh karena itu, bisa bergabung di course saya. Caranya adalah klik My Course, kemudian pilih Join a Course. Oke, klik My Course, kemudian pilih Join a Course. Verify your account, it's okay, nggak apa-apa Ibu, dibiarkan saja. Nanti dicek ke emailnya, itu masih bisa digunakan, it's okay. Oke ya, saya coba ya. Caranya adalah klik course. Jadi sekarang kita mencoba untuk bergabung ke course saya, klik course, kemudian pilih my course, ini. Kalau Bapak Ibu belum punya course, baru pertama kali mendaftar, berarti ini masih kosong. Nah, kemudian pilih join a course. Join a course. Nah, kalau sudah join a course, nanti ada akses kode yang harus dimasukkan. Nah, akses kodenya ini. Bapak Ibu bisa memasukkan ini. Saya kopikan ke chat. Oke, jadi bisa memasukkan kode itu di course saya. Nanti bisa masuk. Sekarang saya coba cek dulu di course saya, siapa yang udah masuk ya. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung ke course saya sebagai admin, saya sebagai seorang guru, pura-puranya di kelas itu bisa langsung melihat siapa saja yang sudah masuk atau belum. Nah, kita coba cek. Oh, sudah ada. Sudah ada 22 yang masuk. Ibu Kholida, Bapak Iswan, Bapak Khairuddin, Bapak Bakti Darmawan, Ibu Arini sudah masuk. Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Daftar nama Bapak Ibu yang sudah masuk di sini. Nah, sekali lagi, yang belum bisa masuk, klik course, kemudian my course, terus dipilih yang join a course. Kemudian dimasukkan akses kodenya di sini. Nah, akses kodenya yang saya kirimkan di chat itu dikopikan, dimasukkan di situ, nanti akan muncul tampilan awal course-nya, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah masuk. Oke. Nah, sekarang saya cek lagi ya. Tadi sudah 22 yang bisa masuk, sekarang saya cek lagi. Sekarang yang masuk sudah 29. Oke, sudah cukup banyak yang masuk. Nah, nanti kalau ketika Bapak Ibu membuka course saya, ada tampilannya muncul seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di masing-masing folder ini ada link yang kalau misalkan Bapak Ibu klik, mohon maaf itu layar jangan dicoret-coret. Oke, Bapak, saya juga nggak tahu ini Bapak siapa yang nyoret-nyoret layar saya, Pak. Oke. Wait, sebentar. Oke, sudah Bapak, sudah hilang. Oke. Sudah ada, saya cek lagi, sudah ada berapa yang masuk.
Oke, sudah ada 32 yang masuk. Nah, silahkan dicek ya, nama Bapak Ibu sudah ada di sini atau belum. Nah, kalau sudah bisa di-keep point dulu, bisa dilihat-lihat dulu isi course saya ini. Misalkan nih, bergabung membuat course, nanti bisa diklik linknya, nanti akan masuk ke video YouTube. Jadi saya sudah upload video, isinya tutorial-tutorial itu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa sampai di tahap ini, bergabung di course saya. Sampai sini sudah bisa? Bisa saya lanjutkan? Bisa dibalas di chat ya? Bisa saya lanjutkan? Oke, apakah saya terlalu cepat? Apakah speed saya terlalu cepat? Sedang, oke, sedang. Baik, oke, tidak. Oke, siap, bisa lanjut. Oke, nah, oh iya terlalu cepat. Oke, Pak Hindra, saya coba untuk lebih pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa Ibu, ngikut aja nanti bisa praktek setelah ini Ibu. Oke, nah selanjutnya tadi sudah bisa bergabung di kelas saya. Nah sekarang kita belajar untuk membuat kelas. Kita belajar untuk membuat course. Bapak Ibu nanti belajar gimana caranya membuat course. Kita coba. Jadi tadi setelah kita bergabung di kelas saya, setelah ini Bapak Ibu membuat course, kemudian kalau udah jadi course, nanti Bapak Ibu mengatur gradebook atau rapot yang saya sampaikan tadi, kemudian nanti belajar untuk cara invite siswa. Dan di sesi terakhir nanti kita coba untuk membuat dan mengoreksi soal e-stay. Harapannya nanti waktunya cukup ya. Oke, sekarang langsung saja kita mencoba untuk membuat course. Caranya adalah mirip dengan yang ada di join course tadi. Oke, yang baru masuk boleh mengikuti saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sekarang kita coba untuk membuat kelas. Caranya adalah mirip dengan join course, klik my course, kemudian pilih create. Klik my course, kemudian pilih create. Jadi saya coba untuk membuat course juga. Course, my course. Nah, kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada satu kelas saya tadi, kemudian pilih create a course. Create course, diklik di sini. Oke, ada beberapa hal yang harus diisi. Nah, di course name nanti bisa diisi kelasnya, kemudian section name diisi bisa mata pelajarannya, mungkin yang pas untuk kita, kemudian subjeknya nanti dipilih, misalkan saya langsung isi aja ya, misalkan kelas 10 IPS 23, nah misalkan karena kelasnya banyak ya, terus section name-nya misalkan matematika tidak wajib, nah misalkan. Nanti silahkan Bapak Ibu mencoba untuk memasukkan kelasnya masing-masing ya. Kemudian karena saya kelas 10 dan matematika, subjeknya saya pilih matematik. Oke, terus levelnya dipilih sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu. Kalau kelas 10 ya kelas 10, kalau kelas 5 ya kelas 5, kalau kelas 7, 7, 8 sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Saya pilih kelas 10. Oke. Kalau sudah, tinggal diklik create. Jadi nanti Schoology akan ada beberapa field seperti ini yang harus diisi. Yang perlu diperhatikan adalah yang wajib diisi itu yang ada tanda bintang. Jadi kalau nanti tidak ada tanda bintang, tidak diisi tidak apa-apa. Oke, sekarang diklik create. Setelah diklik create, nanti akan ada muncul seperti ini. Saya nggak ada range level nggak perlu diisi nggak apa-apa. Jadi diisi salah satu kelasnya saja, kelas 10 atau kelas 9. Jadi kalau range level kelas itu, kalau misalkan siswa kita itu terdiri di level cuma ada 3 pilihan, non-undergraduate sama graduate. Pilih yang non aja nggak apa-apa. Jadi itu untuk level siswa kita. Oke, jadi yang ada pilihan seperti itu, pilih yang non boleh nggak apa-apa. Terus
Kalau sudah, nanti akan ada tampilan kelas seperti ini. Ibu Indah pakai browser apa kalau boleh tahu? Pakai laptop atau pakai PC? Atau pakai handphone? Oke, sambil menunggu jawabannya, bagi Bapak Ibu yang sudah bisa masuk ke tampilan kelas, sudah bisa masuk tampilan seperti ini. Oke, tidak ada create course ya. Kalau misalkan tidak ada create course di sini ya, saya ulang lagi ya. Course, kemudian my course, terus create course di sini. Create course. Jadi di course, my course, create course. Oke. Nah, boleh minta dicatkan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa membuat kelas, bisa dicatkan, sudah bisa membuat kelas. Oke, bisa dicatkan sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bisa membuat kelas. Oke, baik. Kalau sudah bisa, di sini saya coba untuk sedikit sharing apa aja yang ada di kelas Bapak Ibu, apa aja yang bisa kita lakukan di kelas yang sudah Bapak Ibu buat ini. Oke, yang pertama di sini ada identitas kelasnya, jadi sesuai dengan Oke, Ibu Teresia bertanya bagaimana mau ubah jadi student dari instructor, masuk dengan email yang berbeda, saran saya sih Bu. Jadi masuk lagi dengan email yang berbeda. Jadi kalau yang sudah pernah masuk ke Schoology tapi sebagai seorang student, bisa masuk lagi di Schoology dengan email yang berbeda untuk instructor gitu. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Di sini isinya adalah keterangan identitas kelas kita. Jadi sesuai dengan yang diisikan Bapak Ibu. Materials ini adalah bahan-bahan pembelajaran yang kita upload, bisa berupa file, bisa berupa tugas, bisa berupa ulangan. Kalau Bapak Ibu pengen menambahkan material, tinggal di sini, add material. Nah, nanti kita bisa menambahkan folder, assignment to tugas, tes itu kuis, dan lain sebagainya. Kemudian updates ini, nanti kalau kita sudah ada siswa, ini semacam pengumuman. Kita bisa memberikan pengumuman ke siswa. Kemudian gradebook ini adalah rapot. Kalau Bapak Ibu klik di gradebook, maka otomatis kan kita belum punya sampel siswa ya, kita belum atur juga rapot kita. Kemudian grade setup ini untuk men-setting atau mengatur rapot. Nanti kita akan coba atur di situ. Kemudian badges. Nah, badges ini untuk kita kasih bintang, kita memberikan bintang ke siswa kita. Ini ada yang perfect attendance, good listener. Nanti bisa kita, kalau sudah ada nama siswa di sini, kita bisa berikan badges ke siswa. Nanti kita akan bahas lagi. Terus, attendance ini untuk absen. Jadi kita bisa melakukan presensi siswa satu-satu. Terus, member ini untuk ngecek siswa siapa saja yang sudah masuk. Kalau misalkan saya masuk ke kelas saya tadi, yang Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya, kalau kita lihat, nah di sini, di membernya sudah ada daftar Bapak Ibu masuk di sini. Kemudian, yang cukup penting juga adalah, di kelas Bapak Ibu, di situ ada kode, akses kode. Nah, akses kode ini yang nanti akan digunakan oleh siswa untuk masuk ke kelas Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen mengundang siswanya, kalau kelasnya udah diisi ya, pengen mencoba untuk mengundang siswanya, bisa memberikan kode ini untuk masuk sebagai siswa. Kalau untuk kita masuk sebagai siswa dan sebagai orang tua, kita langkah pertama yang kita lakukan adalah harus memasukkan akses. Jadi, tidak sembarang orang bisa masuk ke kelas kita. Oke ya, jadi akses code ini. Oke, Ibu Endang masuk ke kelas saya, bisa masuk course, join course, kemudian akses code-nya dimasukkan ini. Saya pastekan lagi ya. Oke, jadi itu beberapa fitur-fitur yang ada di kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian ini ada notification.
Ini notification untuk keseluruhan, kalau ini notification untuk kelas. Jadi nanti ketika siswa mengumpulkan tugas, ketika siswa mengerjakan ulangan, ada ulangan yang belum kita koreksi, nanti akan ada pemberitahuan di sini. Jadi seperti asisten kita, ada notifikasi di sini. Gitu. Itu fitur-fitur sederhana yang ada di kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Bisa saya lanjutkan? Oke, apakah siswa harus install di Play Store juga atau bisa akses melalui browser? Bisa dua-duanya. Kebetulan saya pernah sharing juga dengan salah seorang guru SMA, menggunakan Schoology ini untuk pembelajaran daring, dan siswanya pun juga cukup oke dengan menggunakan Schoology ini. Kebanyakan kayaknya mereka hanya menggunakan browser. Hanya menggunakan browser, udah bisa. Jadi, HP siswa menggunakan browser, emailnya pun sebenarnya email asal bisa. Tapi kalau misalkan sebaiknya ya email siswa ya. Jadi sebenarnya email siswa asal tadi kan saya coba gitu bisa masuk sebenarnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu setelah ini pengen mencoba ngoprak kelasnya, kemudian kalau pengen nyoba, saya sarankan Bapak Ibu nanti pura-pura jadi siswa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buat kelasnya di laptop, siswanya masuk lewat HP. Bapak Ibu masuk lewat HP, nanti bisa di sana. Di Android nggak ada My Course, adanya Join a Course, Access Course. Bisa Pak, langsung. Kalau nggak ada My Course itu berarti memang belum ada kelas. Jadi langsung Join a Course, masukkan Access Code. Access Code-nya ini yang sudah saya kirimkan ini. Oke, sama seperti Edmodo, mirip seperti Edmodo. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, tadi sudah bisa membuat kelas, Bapak Ibu juga sudah bisa masuk ke kelas saya. Selanjutnya adalah, biasanya ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan itu pengen buru-buru untuk ngisi kelasnya. Ngisi dengan file, ngisi dengan tugas, ngisi dengan ulangan gitu. Tapi kalau saran saya, yang pertama kali diatur itu adalah gradebook dulu. Yang pertama kali diatur adalah gradebook. Kenapa? Karena nanti ini gradebook itu kalau di tempat saya tampilannya seperti ini. Bisa sambil dilihat dulu ya. Jadi, nah di sini saya masukkan all category summaries. Jadi di gradebook saya atur ada 4 kategori. Ada kategori keaktifan, tugas, ujian akhir, sama ulangan. Jadi nanti kalau kita sudah atur ini, kalau misalkan kita pengen buat tugas, nanti langsung bisa kita masukkan tugasnya itu mau tak masukkan sebagai apa toh, sebagai komponen apa, itu bisa langsung diatur. Jadi sekarang kita coba untuk mengatur gradebook kita. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu masuk di grade setup. Nah, saya coba untuk course yang baru tadi ya. Course yang baru tadi yang mana ya? Yang ini. Kemudian Bapak Ibu klik grade setup. Oke. Diklik grade setup. Grade setup. Nah, kalau sudah masuk di sini, oke ya, sudah bisa masuk di sini ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk di sini, oke, sekali lagi, ini pengaturannya berada di grade setup. Jadi, di sini tadi kan ada macam-macam, ada material, ada update. Nah, untuk mengatur, kita masuk di grade setup. Grade setup. Sudah ya, sudah masuk di grade setup. Oke, bisa dijawab di chat, Bapak Ibu sudah masuk di grade setup? Kalau sudah, bisa saya lanjutkan? Bisa? Oke, siap. Saya lanjutkan. Oke, kategori ini kita gunakan untuk mengisi komponen apa saja yang kita nilai di semester 1 ini.
Masuk grade setup-nya di mana, Pak? Di sini, Ibu. Di pinggir-pinggir ini ada keterangan, terus dipilih grade setup. Grade setup di sini, diklik. Jadi kan tadi awalnya kan material, terus dimasuk di sini, diklik grade setup, nanti munculnya seperti ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi, yang kita isi di sini minimal ada 2 saja. Yang pertama adalah grading period, kemudian yang kedua adalah kategori. Grading period ini adalah periode yang kita pakai di pembelajaran ini itu periode apa? Kalau yang di sistem pendidikan kita kan semester ya. Jadi kita edit, kita masukkan semester ini. Bisa dimasukkan semester genap, bisa dimasukkan semester 2 gitu. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah ada, maka di sini belum ada pilihan. Karena saya sudah pernah membuat, berarti ada pilihan. Kalau belum pernah, dimasukkan namanya. Oh, saya kasih nama semester 2 misalkan. Nah, kenapa saya buat gini aja, semester 2 biar beda sama yang udah pernah saya buat. Terus startnya kapan? Semester 2. Misalkan mau mulainya misalkan 31 Januari, selesainya misalkan 31 Juli. Jadi di grading period, diklik edit, akan muncul seperti ini. Kemudian diketikkan semester 2, mulainya kapan? Januari, katakanlah, terus selesainya Juli. Silahkan sesuai dengan periode pembelajaran Bapak Ibu. Kalau sudah di-save, tandanya sudah tersimpan, nanti akan ada ini, periodnya semester 2. Oke. Nanti kalau misalkan pengen digabungkan dengan semester 1, bisa ditambahkan lagi nanti. Ditambahkan semester 1. Kalau tidak, ya sementara kita semester 2 dulu. Sudah bisa? Bisa muncul semester 2-nya? Bisa. Oke, mantap. Kalau bisa saya lanjutkan. Selanjutnya, kita mencoba untuk menambahkan kategorinya. Jadi, kategorinya misalkan saya tambahkan yang mau tak nilai adalah pertama keaktifan. Ditulis di sini. Ini Bapak Ibu silahkan mau memasukkan kategori apa sesuai dengan sekolahnya Bapak Ibu. Kalau sudah langsung di-create saja. Terus kemudian ini baru satu ya. Tambahkan lagi. Keaktifan sudah. Misalkan saya tambahkan tugas. Langsung di-create. Nanti ada tertambahkan tugas di sini. Terus ditambahkan lagi. Misalkan saya tambahkan ulangan harian. Nah, di-create. Oke, nanti langsung muncul seperti ini. Tambahkan satu lagi aja misalkan. Tambahkan ujian akhir. Nah, di-create. Oke, sudah bisa membuat 4 kategori ini, keaktifan, tugas, ujian akhir, ulangan harian. Oke, kalau sudah bisa, nah betul, kalkulatnya diisi seperti itu aja atau ada makna lain. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau ada pembobotan atau tidak diatur pembobotannya, nanti kategori ini otomatis dibagi rata. Jadi masing-masing kalau karena ada 4, berarti masing-masing bobotnya 25%. Tapi kalau misalkan kita pengen ada bobotnya masing-masing, oh saya nggak terima ulangan harian tuh harus lebih besar, bisa diatur di sini, di weight kategori. Jadi misalkan keaktifan 20% saja, tugas 20% saja, ujian akhir 30%, ulangan harian 30%. Nah, nanti sudah langsung berubah di sini. Pilihan weight kategori, caranya memunculkan diklik di sini. Weight kategori. Nanti muncul pilihannya. Sudah bisa Ibu Khalidah? Jadi, kalau misalkan tadi tidak ada pilihan kategori, diklik di sini. Nah, nanti masing-masing ada pembobotannya. Memang di awal agak cukup ribet untuk men-setting kelas yang settled, men-setting kelas yang baik.
Harapannya nanti setelah ini tinggal kita mengisi kelas kita. Jadi kalau di awal kita sudah setting kelas kita dengan rapi, nanti ketika kita menggunakan lebih nyaman nanti. Sudah sampai di sini mengatur gradebook-nya, grade setup-nya sudah bisa dikomen di Oke. Oh, kategori name tadi ya. Kategori name kenapa tadi saya muncul keaktifan tugas ulangan harian karena saya pernah memasukkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah memasukkan memang belum ada, dituliskan manual saja misalkan tugas gitu. Gitu. Gitu ya, sudah bisa. Kalau sudah bisa, cara ngeceknya sudah masuk atau belum, kita kembali ke rapot. Rapotnya tadi di gradebook. Kita klik gradebook. Karena ini belum ada siswa ya, kita ngeceknya. Oke, kita ganti all materials ini, kita ganti di all category summaries. Nah, tandanya udah masuk kalau udah ada keaktifan, tugas, ujian, sama ulangan, berarti gradebook kita sudah diatur dengan baik. Gitu? Sudah aman sampai di sini? Bisa? Bisa saya lanjutkan? Mantap. Oke, saya lanjutkan. Oke, lanjut. Siap? Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita bisa mengatur gradebook atau mengatur bagaimana kita menilai besok ketika kita ada kelas, sekarang kita coba untuk belajar menambahkan konten ke dalam course. Menambahkan konten ke dalam course. Nah, sebenarnya cukup mudah, tidak terlalu sulit untuk menambahkan konten, karena cukup mudah. Kalau Bapak Ibu buka di course saya, ini saya sudah membuat video tutorialnya. Ini tadi kita sudah sampai di langkah ini ya. Jadi kita sudah sampai ini, udah kita tadi, ini sudah, ini juga sudah. Sekarang kita sampai di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu klik di sini, sudah ada video tutorialnya. Oke, ada pertanyaan dulu dari Bapak Muhammad Ridwan. Cara menilai keaktifan tugas ulangannya gimana? Nanti. Jadi pertanyaan bagus Bapak. Nanti ketika kita buat post material di sini, katakanlah post tugas gitu. Kalau kita post tugas, nanti di keterangan tugasnya itu akan ada pilihan. Tugasnya nanti mau masuk di kategori penilaian yang mana gitu. Mohon maaf, minta akses kode. Oke, sebentar. Ini akses kode kelas saya. Bisa masuk ke situ. Jadi, silahkan nanti dicoba sendiri. Bisa menambahkan folder, bisa menambahkan tugas, bisa menambahkan diskusi, page, link, dan lain sebagainya bisa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita coba sesuatu yang mungkin cukup tricky, cukup agak beda di psikologi, yaitu membuat soal IC di psikologi. Kita coba untuk membuat soal IC di psikologi. Jadi, kalau misalkan nanti di akhir, kita masih ada waktu, boleh nanti kita coba share untuk membuat folder, membuat file bisa. Tapi sekarang kita coba untuk masuk ke sini dulu, membuat soal IC di psikologi. Begitu Bapak Ibu? Siap? Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Lanjut? Oke. Baik. Siap. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi soal IC, menurut beberapa pakar ya, itu merupakan sebuah soal yang kita mempost sebuah problem yang siswa menjawabnya dalam bentuk tertulis, tetapi uniknya soal IC adalah sifatnya itu siswa mengkonstruksi jawaban. Jadi kan secara umum kalau di teori evaluasi itu kan bentuk tes secara umum ada dua.
ada constructing response item, jadi respon siswa mengkonstruk respon mereka, atau selecting response item, siswa memilih gitu. Kalau misalkan selecting response item itu, jawabannya semua udah ada di soal, tinggal nanti siswa memilih. Contohnya adalah soal pilihan ganda, atau soal mengurutkan, atau soal mencocokkan. Jadi jawabannya sebenarnya udah di sana, tinggal nanti siswa memilih. Nah, karena seperti itu, membuat codingnya mungkin tidak terlalu rumit. Akhirnya, beberapa platform, termasuk Schoology juga, untuk soal pilihan ganda, untuk soal mencocokkan, untuk soal mengurutkan, itu bisa dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah menggunakan platform yang lain, soal pilihan ganda sudah bisa dikoreksi oleh sistem. Tetapi uniknya soal IC itu tidak sesederhana itu. Karena kan kalau kita lihat soal IC kan siswa mengkonstruksi jawabannya kan beda-beda kan ya. Pilihan jawabannya beda-beda, cara siswa menjawabnya pun juga beda-beda, keindahan tulisan di sana pun juga beda-beda. Jadi ada faktor yang membuat soal IC itu tidak semudah itu dikoreksi secara langsung oleh platform. Mungkin suatu saat ada artificial intelligence dengan kemajuan teknologi mungkin akan bisa. Nah, salah satu alasan lain adalah kenapa soal IC itu masih cukup sulit untuk kita koleksi secara otomatis, karena ketika kita mengoreksi soal IC, itu sering terjadi inkonsistensi. Secara umum ada dua inkonsistensi. Yang pertama adalah inkonsistensi iterator, ini. Jadi, inkonsistensi yang terjadi antar pengoreksi, antar korektor. Siswanya sama, soalnya sama, jawabannya sama, rentang skornya katakanlah 0 sampai 5, bisa jadi satu guru dan guru yang lain itu koreksinya nilainya beda. Betul ya? Kayak gitu pernah terjadi ya. Itu inkonsistensi iterator. Selanjutnya ada inkonsistensi yang lain, yaitu inkonsistensi intra-rater yang terjadi di diri korektor masing-masing. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini ya, ketika mengoreksi seorang siswa gitu, oh soal ini kayaknya jawaban ini tak nilai 4. Nah mungkin karena sudah capek, 2 jam atau 3 jam kemudian, Bapak Ibu menilai jawaban yang mirip, yang tadi dinilai 4, mungkin yang ini dinilainya 3 gitu. Jadi memang sangat wajar terjadi inkonsistensi seperti itu. Nah, terus gimana? Biar nggak ada inkonsistensi, kita membutuhkan suatu instrumen. Kita membutuhkan sebuah instrumen untuk kita menilai soal IC itu. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, instrumen itu yang kita sering kenal dengan rubrik. Yang kita sering kenal dengan rubrik. Nah, di Schoology ini, kita nanti akan coba untuk membuat soal IC, kemudian kita coba untuk membuat rubrik, dan gimana cara mengoreksi soal IC dengan menggunakan rubrik. Nah, nanti rubrik ada 2 macam, heuristik dan analitik. Nanti coba saya singgung pas waktu kita langsung praktek saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Lanjut? Oke, lanjut. Siap. Nah, sekarang saya coba untuk mendemonstrasikan, biar Bapak Ibu punya gambaran. Daripada nanti saya menjelaskan, saya langsung mempraktikkan saja. Gimana mengoreksi soal IC di Schoology. Saya langsung masuk ke Schoology saya. Kebetulan saya sudah mengembangkan, sudah membuat satu soal IC. Nah, jadi ini soal IC yang sudah saya buat. Jadi nanti detailnya ini akan kita bahas nanti pas waktu Bapak Ibu nanti akan membuat. Di sini soal IC saya ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, total nilainya 100. Tapi masing-masing poin saya berikan skornya beda-beda. Jadi di pertanyaan pertama saya berikan skor 30. Pertanyaan kedua saya berikan skor 30, yang ketiga 20, yang keempat 20 gitu. Oke.
Nah, nanti kita coba bahas ke gimana cara menilai ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan atau mensubmit contoh jawaban siswa. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di result di kuis soal isi ini menandakan nilai atau Bapak Ibu sudah mengerjakan atau belum. Karena Bapak Ibu baru masuk, ini nama-namanya belum mengerjakan ya. Nah, ini ada satu. Jadi kalau ada siswa yang sudah mengerjakan, tapi belum kita koreksi, nanti ada notifikasi seperti ini. Terus kalau kita koreksi, tinggal klik view attempt. Kemudian di sini kita koreksi di sini, edit atau review. Nah, ini contoh jawaban siswa. Jadi siswa mengirimkan jawaban di soal ini dengan menggunakan foto. Jadi soal atau jawaban siswa, foto siswa yang siswa upload nanti akan menempel di soal. Nah, ini contoh jawabannya. Dan di kuis ini saya atur untuk pertanyaan dibolak-balik. Jadi bisa jadi di siswa yang berbeda, soal ini tidak di nomor 4, mungkin di nomor 1 atau 2 atau 3 begitu. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi mungkin saya coba bahas singkat gitu. Jadi soal ini saya mencoba untuk memberikan pertanyaan kepada siswa, memilih loyang yang tepat agar soal bisa diacak ya, bisa. Soal bisa diacak, bisa. Jadi soal bisa diacak dan nanti siswa akan mendapatkan soal dengan nomor yang berbeda-beda. Soal bisa diacak, bobot soal juga beda-beda. Nah, ini contoh soalnya ya, mungkin Bapak Ibu bisa membaca. Jadi intinya memilih loyang yang bisa masuk ke panci ini. Panci ini diameternya 20 cm. Ini bisa masuk ke materi Pitagoras ya. Jadi termasuk soal host juga. Jadi siswa nanti bisa mencari diagonalnya, simpelnya gitu ya, mencari diagonalnya yang bisa masuk ke panci ini. Gitu. Nah, kemudian ini contoh jawaban siswa. Kalau untuk mengoreksi, Bapak Ibu kalau tidak membuat rubrik bisa langsung menuliskan skornya di sini. Tapi biar nanti kita memudahkan dalam mengoreksi, saya membuat rubrik di sini. Nah, rubrik yang saya buat ini satu contoh dari rubrik secara analitik. Jadi, kalau tadi kan ada dua macam tuh, rubrik holistik dan rubrik analitik. Kalau rubrik holistik itu menilai secara keseluruhan jawaban siswa. Ini mungkin yang kebanyakan dilakukan. Jadi, katakanlah nanti kita buat kategori dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau rubrik holistik ya, 5 itu berarti siswa menuliskan diketahui, ditanyakan. Kemudian siswa menggunakan formula yang pas, yang tepat. Kemudian siswa melakukan kalkulasi dengan tepat. Sampai siswa menyimpulkan dan menjawab seluruh pertanyaan itu poinnya 5. Kemudian kalau 4 mungkin sudah hampir sempurna tapi kurang menyimpulkan. Kalau 3, 2, 1, dan seterusnya sampai 0. Kalau 0 berarti siswa tidak mengerjakan sama sekali, misalkan itu. Itu rubrik holistik yang mungkin Bapak Ibu pernah gunakan. Nah, ini ada satu rubrik yang lain juga, tipe rubrik namanya rubrik analitik. Jadi, yang tadi perbagian itu kita teliti lebih rinci. Jadi, lebih mempermudah kita untuk mengoreksi. Misalkan, mengetahui maksud soal. Di sini ada kemungkinan siswa nanti nilainya 2, 1, atau 0. Kalau di Schoology sendiri nanti sebenarnya ini keterangan ini belum ada. Hanya bagus, sangat bagus, bagus, dan tidak bagus gitu biasanya. Nah, biar lebih kita memudahkan dan mengurangi inkonsistensi itu, saya tambahkan mengetahui maksud soal itu, oh kalau 2 itu menuliskan secara lengkap. Kalau 1 menuliskan sebagian, kalau 0 tidak menuliskan sama sekali. Dan seterusnya sampai ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau udah tinggal nanti kita lihat jawaban siswa. Oh, ini dia sudah nulis mengetahui secara lengkap. Berarti cara menilainya tinggal diklik di sini. Kemudian, oh menggunakan formulanya juga udah tepat, diklik di sini. Oh, operasinya ini juga udah baik, diklik di sini.
Terus, tapi dia tidak bisa menjawab ini. Yang ditanyakan kan, lo yang mana yang harus dipilih. Tapi dia tidak menyimpulkan lo yang mana yang harus dipilih. Sudah menyimpulkan tapi kurang komplit. Saya kasih tambahan 2. Kalau Bapak Ibu lihat, langsung terjumlah di sini, total poinnya 9. 9 dari apa? 9 dari 10. 10 ini didapat dari mana? 10 ini diperoleh dari total skor maksimal di rubrik yang saya buat. Jadi, ini skor maksimalnya 2, 2, 3, 3. Jadi, poinnya di sini 9 dari 10. Kalau Bapak Ibu ingat, soal ini tadi maksimal skornya kan 30. Karena dia dapat 9 dari 10, otomatis ketika saya save, akan langsung ternilai 27. Karena bobot skornya ini adalah 30. Jadi, tetap kita sebagai seorang guru yang mengoreksi jawaban uraian siswa, tapi kita bisa dipermudah dengan adanya rubrik ini. Tinggal kita klik, 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 dan masing-masing ini kita bisa memberikan komentar. Katakanlah, oh ini kok aku cuma dapat 2, kenapa? Kita bisa memberikan komentar. Kesimpulan belum menjawab soal, misalnya. Jadi nanti siswa bisa membaca komentar ini. Selanjutnya, rubrik ini nanti bisa ada 2 pilihan. Bisa kita perlihatkan ke siswa ketika mengerjakan, atau bisa kita sembunyikan ke siswa. Kelebihannya kalau misalkan kita perlihatkan, nanti siswa akan termotivasi. Oh, saya menuliskan keterangan soal saja, mengetahui langsung soal, saya sudah dapat poin 2. Kalau gitu saya nggak kosongi aja, minimal saya tuliskan diketahui ditanyakan atau apa. Gitu. Jadi bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Itu contoh rubrik. Save misalkan. Nah itu mungkin cukup ya, satu contoh saja. Nanti yang lain ini coba saya nilai asal saja. Kemudian ini saya nilai asal juga. Nah, kalau Ibu perhatikan, rubrik ini berbeda dengan rubrik yang tadi. Jadi masing-masing soal itu bisa jadi rubriknya berbeda, atau bisa juga sama. Kalau ini, saya buat rubrik untuk soal IC yang bukan konteks, atau yang bukan soal cerita lah, secara populernya kan soal cerita. Di sini bedanya adalah tidak ada menjawab atau kesimpulan konteksnya tadi, gitu. Tidak ada menggabungkan ke konteks yang digunakan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu membuat satu rubrik untuk semua, bisa. Masing-masing soal dibuat rubrik yang berbeda-beda juga bisa. Nah, tinggal di save. Terus misalkan ini juga saya coba untuk nilai secara asal aja ya nih, biar cepat ya. Tadi sudah ada sedikit gambarannya. Nah, ini udah ada poinnya 20, poinnya 18, 18, 27 gitu. Nah, kalau kita klik Save Changes, nanti otomatis nilai sudah muncul. Dan kita juga bisa menambahkan komentar di sini, komentar kejawaban siswa. Nah, kita Save Changes. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana membuat rubrik? Setelah ini kita buat rubrik. Setelah ini, sabar. Nah, jadi tadi saya mencontohkan cara menilai dulu. Setelah ini kita coba untuk buat essay bareng, soal essay bareng-bareng. Terus kemudian kita coba untuk membuat rubrik. Oke, jadi kalau kita lihat, di sini siswa yang saya koreksi tadi mendapatkan poin 81. Dan otomatis nanti di akun siswanya akan ada notifikasi. Oh, Pak Yoga sudah mengoreksi pekerjaanku. Nilaiku ternyata 81. Komentarnya apa saja gitu. Kalau misalkan nanti siswa ada pertanyaan, bisa langsung komen atau chat ke Bapak Ibu gurunya. Itu contoh tadi bagaimana soal IC, kemudian bagaimana cara menilai dengan menggunakan rubrik. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk praktek langsung.
praktek membuat soal IC, kemudian praktek untuk membuat rubrik. Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut? Oke, jadi sabar. Setelah ini, kesemutan nggak kita ya? Setelah ini kita lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kita coba untuk langsung praktek membuat soal IC. Nah, jadi cara untuk membuat soal IC itu ada dua pilihan. Pilihan pertama kita bisa add test, jadi add material tadi ya, add material, kemudian pilih add test atau quiz. Pilihan kedua, kita bisa menambahkan add material atau add assessment. Jadi bisa menggunakan dua fitur itu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan add test atau quiz, itu nanti dalam menjawab, siswa bisa mengirimkan jawaban berupa foto. Tapi kalau misalkan assessment, nanti siswa mengirimkan jawaban berupa equation. Jadi kalau saran saya, kalau soal IC menggunakan tes atau quiz saja. Assessment itu tampilannya yang ini ya, tampilannya lebih bagus, lebih modern, mirip seperti kalau kita melakukan tes CBT, kayak kita tes PNS kayak gitu, bagus tampilannya. Itu mungkin akan cocok ketika nanti kita pakai untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, sekarang kalau untuk membuat soal IC, kita coba untuk masuk di add material, kemudian add test atau quiz. Nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung praktek saja. Jadi, kembali ke kelas Bapak Ibu tadi, kelas yang dibuat tadi. Jangan buat di kelas saya ya, Bapak Ibu nggak bisa membuat material di kelas saya. Jadi Bapak Ibu bisanya membuat material di kelas yang Bapak Ibu buat tadi. Jadi, misalkan saya masuk ke kelas saya tadi, terus klik di sini, add material, kemudian add test atau quiz. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, akan selalu ada form yang harus kita isi, yang wajib diisi itu yang ada bintangnya. Yang wajib diisi adalah yang ada bintangnya. Yang tidak ada bintangnya, boleh untuk tidak diisi. Misalkan kita coba untuk isi bareng-bareng ya. Nama, misalkan nama tes kuisnya ulangan trigono atau ulangan Pitagoras misalkan. Nah, ulangan Pitagoras. Due date ini adalah kapan terakhir siswa bisa mengerjakan soal ini. Ini bisa diisi atau tidak karena nggak ada bintangnya ya. Jadi kalau misalkan nanti saya isi terakhir itu tanggal 13, jamnya katakanlah jam 10, ketika siswa mengerjakan setelah tanggal 13 jam 10 ini, nanti akan ada keterangan siswa itu telat. Jadi kita bisa ada waktu yang menunjukkan kapan siswa mengerjakan. Tuh, jadi due date ini boleh diisi atau tidak. Kemudian kategorinya. Nah ini, biasanya kalau Bapak Ibu di awal itu tidak men-setting gradebook dulu, di kategori ini tidak ada pilihan. Keaktifan, tugas, ujian akhir, ulangan harian itu nggak ada pilihan. Dan biasanya akan bingung di situ, ini kategori apa ya? Nah, karena kita sudah mengisi itu, nah disinilah dipakai grade setup itu. Oh, ulangan Pitagoras, kalau punya saya tak pakai di ulangan harian. Kalau Bapak Ibu silahkan bebas di mau yang mana. Kemudian grading periodnya semester 2. Terus ini tetap dibiarkan seperti ini, scale-nya numerik. Jadi pilih numerik saja karena kita menilai angka. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan kategori, pilih yang ini, cuman di awal kita pakai numerik dulu. Kemudian di bawah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada individually assigned. Jadi kalau di individually assigned ini, tugas yang kita berikan atau soal yang kita berikan nanti, itu bisa kita hanya berikan ke beberapa siswa saja. Jadi contohnya ada siswa yang remedi.
Nah, kita buat remedi baru, soal remedi baru, hanya kita tugaskan ke siswa tertentu yang remedi saja. Atau siswa yang susulan, kita bisa berikan soal itu hanya ke siswa yang susulan saja. Itu diklik di sini. Tapi kalau tidak, berarti nggak usah diklik. Artinya, kuis kita bisa dilihat oleh semua siswa. Selanjutnya, publish. Kalau warna hijau, berarti ini sudah bisa dilihat oleh siswa. Publish to student. Terus, grade statistik ini diklik saja. Ini buat apa? Grade statistik ini dipakai kalau misalkan nanti siswa sudah mengerjakan semua, sudah ada skornya semua, psikologi akan menghitungkan di ulangan ini rata-ratanya berapa, nilai siswa tertinggi berapa, range-nya berapa, medianya berapa, ada grade statistik di sini. Jadi cukup menguntungkan, diisi aja. Terus selanjutnya komen. Ini memungkinkan untuk tadi kita saling komen-komenan dengan siswa. Di enable saja, diaktifkan saja. Jadi ketika siswa bingung bisa tanya. Kemudian ini untuk meng-save sebenarnya, save ke resources. Jadi kalau kita sudah save ke resources, orang lain, kalau kita berkehendak untuk publish, orang lain bisa melihat resources kita. Di sini ada keterangannya hanya bisa di-save setelah selesai. Nah, nanti kita coba bisa save kalau ingin kita save. Kalau sudah, apakah due date diatur setelah soal selesai dibuat? Bisa diatur nanti setelah soal selesai dibuat. Nanti sebenarnya ada opsi lain selain due date. Nanti saya bahas. Kalau sudah, di-create. Saya lanjut, create. Lanjut. Ada pertanyaan sampai saat ini? Bisa di komen dulu. Oke, lanjut. Siap, di-create. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tab. Ada tab question, ini untuk menambahkan pertanyaan dan mengedit pertanyaan. Ada tab setting, ini untuk mengatur soal kita nanti mau dibuat seperti apa. Ada timer atau tidak, terus tampilannya mau dibuat seperti apa, nanti ada pengaturan di sini. Preview untuk melihat soal kita tampilannya nanti seperti apa. Result nanti untuk melihat hasil pekerjaan siswa dan juga untuk mengoreksi tadi. Komen untuk melihat komentar siswa. Jadi untuk misalkan siswa bertanya lewat komentar, bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kita coba pertama ke menu setting dulu. Jadi diklik setting di sini. Sebelum kita buat pertanyaan, kita setting dulu. Nah, di bagian paling atas di setting itu ada tulisan instruction. Jadi di sini instruksi yang mau kita masukkan di soal. Boleh diisi, boleh tidak. Misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas misalkan. Bebas mau diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Terus di atas ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di psikologi. Misalkan ini mau tak bold atau tak italic atau aku underline, bisa. Atau ukurannya mau diubah, mau dibuat rata kanan kiri, insert content, bisa masukkan image, link, simbol, equation, bisa. Oke, kalau sudah, aturan selanjutnya, setting selanjutnya adalah submission. Nah, ini kalau misalkan tadi lupa untuk mengatur due date-nya, bisa diatur di submission ini. Jadi, kalau due date itu adalah batasan siswa terakhir mengumpulkan. Kalau submission itu adalah waktu di mana siswa bisa mengerjakan dan mengumpulkan. Kalau disable, berarti siswa belum bisa tuh mengerjakan. Kalau misalkan enable, berarti siswa udah bisa mengerjakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membuat soalnya malam, misalkan ini malam, mau buat soal untuk besok pagi. Tapi besok pagi itu saya hanya mau soal saya itu bisa dikumpulkan dari jam 7:30 saja sampai jam 10 saja. Itu bisa. Caranya dipilih enable, from, dan until. Misalkan saya pengennya besok itu tanggal 12, darinya jam 7.30 misalkan. Tinggal ketik sendiri ya.
sampai besok juga jam, katakanlah jam 10 gitu, jam 10 AM. Jadi selain periode ini, siswa tidak bisa mengumpulkan ulangan ini. Jadi kalau misalkan siswa mengumpulkan jam 12 nanti udah nggak bisa dibuka lagi. Oke, jadi kalau misalkan pengen seperti itu bisa disetting timer seperti ini, atau kalau misalkan pengen aman jadi buat enable saja. Kalau dibuat enable berarti siswa nanti bisa mengerjakan sepanjang waktu sampai batasan waktu due date tadi. Oke, lanjut. Nah, selain enable, ada tambahan fitur yaitu time limit. Time limit ini adalah batasan waktu siswa untuk mengerjakan soal. Ada dua pilihan di Schoology. Time limitnya ini bisa per soal, bisa juga keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan nanti ya katakanlah 60 menit gitu. Tapi kalau per soal 1 10 menit, soal 2 5 menit, soal 3 4 menit gitu. Kalau per soal berarti nanti siswa tidak bisa beranjak dari satu soal ke soal yang lain. Nah, katakanlah kita ingin buat time limit keseluruhan. Kita pilih time limit yes. Terus katakanlah kita buat 60 menit. Jadi, kalau misalkan siswa mulai setengah 8, akan ada batasan waktu 60 menit. Jadi, siswa nanti hanya bisa mengerjakan sepanjang waktu 60 menit itu. Selanjutnya, attempt limit ini adalah banyaknya kesempatan siswa untuk mengerjakan soal kita. Ini juga bisa kita nanti ubah-ubah. Kalau misalkan kita ingin siswa bisa mengerjakan 3 kali, diberikan kesempatan 3 kali, terus yang mau dinilai dari 3 kali nilai itu apa? Bisa yang tertinggi, bisa terakhir, atau bisa rata-ratanya. Jadi bebas, kalau misalkan skornya 9,997. Kalau yang tertinggi ya berarti 9 gitu. Tapi kalau misalkan yang terakhir 7 ya terakhir di sini. Kalau rata-ratanya berarti 3 itu nanti di rata-rata. Nah, karena saya baik, saya pilih yang high score saja. Oke, selanjutnya randomized order ini untuk mengatur seperti soal saya tadi. Jadi soal katakanlah ada 20 soal itu soalnya bisa dibolak-balik. Jadi soal nomor 1 bisa di soal nomor 5, masing-masing siswa nanti membuka soalnya bisa dibolak-balik gitu. Diklik yes kalau mau seperti itu. Selanjutnya, paging ini untuk mengatur tampilan. Mau satu soal per halaman, nanti ketika soal selanjutnya bergeser, atau satu halaman beberapa soal. Nah, biasanya saya lebih suka satu halaman beberapa soal. Biar nanti kita bisa melihat soal sebelumnya atau setelahnya gitu. Kalau mau dibuat satu halaman satu soal, ya pilih one question per page ini. Kemudian language di keyboardnya ini nggak usah dipilih. Question review. Nah, jadi question review ini memungkinkan siswa sebelum mengumpulkan, nanti Schoology meminta siswa untuk mereview. Coba diingat-ingat kembali, ada jawaban yang belum dijawab atau belum. Jadi, biar baik untuk siswa, kita pilih yes. Resumable, nah ini. Kemarin ada juga yang berkendala di ini yang udah pernah menggunakan Schoology. Jadi resumable itu adalah boleh atau tidaknya siswa melanjutkan pekerjaan ketika pekerjaan yang dikerjakan tadi itu tertunda. Misalkan siswa lagi mengerjakan ulangan kan, diminta orang tuanya untuk beli cabai misalkan. Meninggalkan dulu, otomatis terpos pekerjaannya. Kalau kita pilih resumable yes, ketika setelah beli cabai tadi, siswa kembali membuka Schoology lagi, jawaban yang tadi ditulis tidak hilang. Jadi siswa langsung melanjutkan dengan timing yang juga tidak hilang tadi. Jadi resumable-nya yes, dipilih yes. Kalau dipilih no, nanti siswa akan memulai dari awal. Gitu. Kemudian yang terakhir ada view submission. Jadi kalau kita memberikan kesempatan 3 kali kepada anak, ini ada pilihan di mana siswa anak nanti bisa melihat kunci atau tidak, atau bisa melihat jawaban saya itu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kalau bisa melihat itu, diklik yes.
Kalau no, berarti siswa hanya tahu, oh skorku 70 atau skorku 80, tanpa tahu jawaban yang benar itu yang mana. Kalau yes with correct answer, nanti siswa akan tahu kunci jawabannya juga. Kalau soal untuk Pilgan nanti langsung tahu ini jawabannya apa. Jadi silahkan mau dipilih yes atau no atau yes with correct answer, boleh gitu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada point value. Tadi kan masing-masing soal itu kan ada skornya tuh. Kayak punya saya kan soalnya 30, 30, 20, 20. Kalau kita klik hide, siswa nanti nggak bisa melihat skor itu. Tapi kalau kita unklik hide, siswa akan bisa melihat. Oh, soal nomor 1 skornya tinggi. Ini dulu aja yang tak kerjakan, misalkan seperti itu. Jadi mungkin menguntungkan kalau untuk siswa bisa melihat skornya. Nah, ini beberapa setting yang ada di Schoology untuk men-setting suatu quiz atau tes. Sebelum kita lanjutkan untuk membuat question, ada pertanyaan. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika membuat question, biasanya langsung membuat question dulu. Tapi sebaiknya disetting dulu. Jadi kita setting dulu biar rapi, baru kita buat question. Ada yang tanya, ini resumable tadi untuk apa? Di resumable itu adalah boleh tidaknya siswa melanjutkan jawaban dia yang terhenti tadi. Yang terhenti karena mungkin kendala jaringan internet tadi, masuk lagi, kalau kita klik resumable yes, siswa bisa melanjutkan jawaban yang sudah dia kerjakan tadi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau lanjut, kita lanjut membuat soal. Bisa di komentar di chat, lanjut, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita tadi sudah mencoba untuk men-setting. Kalau sudah lanjut, kita jangan lupa di save changes. Nanti kalau tidak hilang nanti di save changes. Nah, kalau sudah save changes, boleh tidak mengatur setiap soal batas waktunya? Boleh, boleh saja. Nanti pengaturan masing-masing soal ada batas waktunya nanti itu diatur di question nanti ketika kita membuat pertanyaan. Bisa. Sekarang kalau sudah lanjut, kita lanjut untuk membuat pertanyaan, membuat question. Sebelum kita membuat question, Bapak Ibu, quiz ini tidak ya Ibu Tresya, kalau tadi mengacungkan tangan, kalau misalkan tanya bisa langsung lewat chat saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya bisa langsung lewat chat saya. Salah tekan, oke baik, salah tekan, baik. Saya lanjutkan. Jadi kuis ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk membuat soal essay, tetapi kuis ini bisa kita gunakan untuk membuat berbagai macam soal. Kalau kita klik add question, itu ada beberapa pilihan tipe soal. Jadi ada soal benar salah, ada soal pilihan ganda, ada soal mengurutkan, ada soal short answer atau essay, ada mengisi tempat yang kosong, ada mencocokkan. Dan di satu kuis, itu kita bisa memasukkan beberapa tipe soal. Katakanlah, kuis saya nanti satu soal ada 10 soal pilihan ganda, ada 5 soal essay, gitu bisa. Dan masing-masing soal pilihan gandanya itu pun kita berikan skor masing-masing berbeda pun juga bisa. Jadi katakanlah skor pilgan yang gampang hanya konsep, memilih konsep, saya berikan poin 1. Skor pilgan yang susah saya berikan poin 10, itu bisa. Oke, karena sekarang kita ingin belajar soal essay, kita pilih add question yang ini, short answer atau essay question. Di kelas saya tadi, Bapak Ibu, ada bagaimana cara menambahkan soal pilihan ganda atau multiple choice question. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kelas saya, bisa dilihat videonya, itu relatif lebih mudah daripada soal essay. Sekarang kita coba yang soal essay. Di kesempatan kali ini kita coba essay. Klik di sini. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul
tampilan seperti ini. Kotak ini, saya akan coba jelaskan singkat. Kotak ini adalah kotak untuk kita menyusun pertanyaan. Kemudian karakter limit ini boleh ada atau tidak karakter limit ketika nanti siswa mengetikkan jawaban. Jadi kita nggak usah aja, biar siswa bebas mau mengetikkan jawaban berapapun. Kemudian allow read stack answer for students, kita klik. Artinya apa? Nanti student atau siswa akan ada tab di atas seperti ini. Jadi nanti kalau kita klik ini, siswa nanti bisa memasukkan simbol, kemudian bisa memasukkan equation, kalau dia paham LaTeX bisa menggunakan LaTeX, atau bisa memasukkan gambar. Kalau misalkan siswa belum terbiasa dengan equation, mungkin akan lebih nyaman dan akan lebih oke ketika siswa upload gambar. Beberapa kali, saya pernah sharing dengan seorang guru juga, pernah mempraktekkan dengan menggunakan foto ini tidak hanya untuk soal IC, tapi untuk tugas pun juga bisa. Jadi, ini diklik, jangan lupa. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi. Kalau pengen memberikan timing ke masing-masing question, diklik di sini Bapak, di time question. Jadi, katakanlah question ini tak kasih waktu 5 menit gitu. Boleh. Tapi karena saya tadi udah atur timernya keseluruhan, ini nggak saya klik. Oke. Nah, terus kemudian grading ini berapa poin ini adalah skor. Soal ini mau tak kasih skor berapa? Misalkan tak kasih skor 30 gitu. Bebas, ini bisa. Oh, katakanlah saya mau membuat 10 soal. Total skornya 100 misalkan. Oh, nanti ada yang 30, ada yang 5. Bapak Ibu silahkan buat rancangan itu dulu. Tapi sekarang kita coba isi terserah saja dulu. Nah, kita buat 30. Nah, sudah? Kalau sudah, kita coba untuk ketikan pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen menggunakan equation, bisa menggunakan equation di sini. Untuk LaTeX apakah boleh copy paste dari pihak ketiga? Bisa Bapak Khairuddin, bisa. Cuman saya tidak tahu, beberapa hari ini Schoology sedang ada error di equation. Saya kurang tahu, jadi tidak bisa untuk menulis equation. Tapi equation yang lama yang sudah saya tulis itu bisa. Tapi kalau misalkan saran saya, Bapak Ibu, dibandingkan nanti menulis equation, saran saya untuk lebih mempermudah, kita buat soalnya di platform atau di software yang udah biasa kita buat. Misalkan di Microsoft Word, atau misalkan di PowerPoint, atau apa gitu. Kalau sudah, kita masukkan foto saja. Jadi bisa lebih simple, dan kelebihan yang lain adalah siswa nanti tidak bisa mengcopy soal kita. Jadi kalau misalkan, siswa sekarang kan kreatif-kreatif ya, kalau misalkan nanti soal kita ada fontnya, nanti kita bisa memblok, bisa di-copy, di-googling, Brandly, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan gambar, mungkin akan menghindari itu. Jadi, bisa Bapak dengan simbol equation LaTeX bisa. Tapi saran saya kita coba pada kesempatan kali ini, kita coba untuk pakai image. Atau kita pakai foto. Kalau Bapak Ibu belum punya foto soal, buat dulu. Bisa menggunakan snipping tools. Misalkan, saya buat soal, misalkan di sini pakai fitur snipping tools. Saya yakin Bapak Ibu pernah menggunakan ini ya. Ini, terus kemudian di save, sudah jadi. Misalkan soal 10, misalkan. Sudah jadi, nanti gambar ini yang akan kita masukkan sebagai soal. Jadi katakanlah insert content, pilih image, pilih attack file. Kemudian masukkan soal yang kita buat tadi, yang kita buat gambarnya tadi. Nah, kalau sudah, muncul seperti ini. Oh, kebesaran. Cara mengecilkannya gimana? Tinggal diklik image, kemudian diklik gambar di sini, dimensinya diganti.
diganti salah satu saja. Biasanya ukuran yang pas itu 500 atau 600. Diganti ini 600, kemudian diupdate. Nah, mungkin seperti ini. Sudah cukup. Sampai upload soal. Sampai membuat dan upload soal. Apakah bisa untuk input tautan, misalkan bahan dari YouTube atau tautan lain supaya ditonton dulu baru mulai tes? Bisa, bisa. Jadi di sini ada link. Nanti silahkan untuk melihat konten ini. Nanti saya bisa mengeklik link itu, bisa masuk ke YouTube. Nanti kembali ke soal untuk mengerjakan. Bisa, Ibu, bisa. Jadi kalau kita memasukkan link bisa. Nanti tinggal kita masukkan link di sini. Kita buat YouTube, nanti kita masukkan link di situ. Oke, sampai mengupload soal. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil untuk setting awal dan mengupload soal? Bisa di komen di chat. Kalau sudah bisa saya lanjutkan. Mas Yoga udah jam 11.30 ya? Oh gitu ya? Oke, sebentar lagi ya Mbak. Oke. Siap. Oke, ada pertanyaan juga. Jika soal sudah tersedia di Word, misalkan sebanyak 10 soal, apakah bisa kita mengcopy paste semuanya sekaligus? Ya jangan Ibu. Ini kan soal nomor 1. Jadi nanti dipotong-potong, soal nomor 1 masukkan soal nomor 1, soal nomor 2 masukkan soal nomor 2 gitu. Jadi kan ini masing-masing soal yang kita upload gitu. Dan kalau bisa jangan dengan nomornya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tadi memilih untuk soal diacak, bisa jadi soal ini nanti nggak jadi nomor 1. Bisa jadi soal ini nomor 2 atau nomor 3 gitu. Mbak Tika, ini kita tinggal membuat rubrik sih Mbak, dikit lagi. Boleh nggak Mbak ya? Oke. Oke, siap. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut kalau sudah membuat rubrik. Lanjut, bisa diketikkan di komentar. Lanjut, oke, baik. Sekarang kita coba untuk, oke, ada pertanyaan, kalau question di Word tidak bisa di-paste di Schoology, kankah Pak? Saran saya dibuat picture saja. Otomatis format teks di Word dan format teks di Schoology akan berbeda. Kalau picture itu lebih aman, akan tidak berubah formatnya. Oke, kalau sudah lanjut, kita lanjutkan ke membuat rubrik. Nah, jadi caranya adalah, di sini ada pilihan rubrik ya. Kalau Bapak Ibu tidak membuat rubrik, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nggak membuat rubrik, bisa. Ketika nanti siswa mengumpulkan, Bapak Ibu akan ngarang sendiri nanti. Oh, ini jawaban seperti ini dari 30 skor, tak nilai berapa ya? Oh, 20 atau 25. Cuman kelemahannya biasanya ketika seperti itu, kadang kita susah membedakan. Kalau kita ditanya ke siswa, Pak, skor 17 sama skor 16 di soal ini tuh bedanya apa? Kadang kan kita kesulitan. Nah, untuk memudahkan tadi, kita membuat rubrik. Jadi, kalaupun Bapak Ibu tidak membuat rubrik, bisa atau tidak? Bisa. Nanti Bapak Ibu langsung memberikan skor. Nah, sekarang kita coba buat rubrik. Caranya adalah diklik rubrik, terus pilih create new. Oke, muncul seperti ini. Kita berikan judul rubriknya. Misalkan nanti rubrik soal IC, misalkan. 1 misalkan. Kalau sudah, oke, kalau sudah, kita masukkan kriteria seperti contoh rubrik saya tadi. Misalkan mengetahui maksud soal. Deskripsinya adalah siswa bisa menyebutkan informasi yang diketahui di soal atau belum diketahui. Misalkan seperti itu. Nah, ini ada pilihan 4, 3, 2, 1. Oh, saya nggak mau 4, 3, 2, 1 kebanyakan. Boleh. Kita bisa mengurangi, bisa menambahkan. Katakanlah, oh saya pengen 3 aja. 3, 2, 1 saya nggak mau, saya maunya 2, 1, 0. Bisa. Jadi 2, 1, 0.
Oke, ada pertanyaan lagi, kalau kita mengajar di banyak kelas, bagaimana cara memperbanyak kelas yang sudah berisi? Nanti masing-masing konten, entah itu kuis, entah itu materi, entah itu tugas, bisa kita save di resources, dan di kelas yang kita buat kelas yang baru, di kelas yang baru tinggal kita isi. Jadi kalau kita membuat kelas paralel, kita tinggal isi satu kelas, tinggal kita isi materi yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini boleh mau seperti ini aja, good, satisfactory, need improvement. Maaf Pak, terlambat, tadi rubrik di mana? Di sini. Ada rubrik, diklik rubrik, terus pilih create rubrik. Oke, di sini bisa dituliskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan menyebutkan informasi, ya berarti menyebutkan lengkap. Terus satu berarti menyebutkan sebagian. Ini tidak menyebutkan sama sekali. Gitu. Oh, itu baru satu. Kalau mau menambahkan gimana? Ditambahkan di sini. Add kriteria. Katakanlah kriterianya kalkulasi dan formula. Deskripsinya bisa melakukan kalkulasi dan memilih formula dengan tepat. Bapak Ibu nanti silahkan isi sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya kan Bapak Ibu udah berpengalaman untuk membuat rubrik seperti ini. Kalau misalkan kalkulasi formula saya nggak mau skornya 2, bisa tinggal ditambahkan di sini. Katakanlah 3. Misalkan di sini rumus benar, jawaban benar. Misalkan seperti itu. Nanti ini diisi sendiri. Begitu. Jadi, nanti silahkan dilengkapi rubrik ini. Ada keterangan total poin di sini. Di sini total poinnya kan 5. Karena maksimal skornya kita 5. Kalau sudah, tinggal di-create. Nah, kalau sudah di-create, ini ada pilihan. Rubriknya mau di-show ke student, ke siswa, atau tidak. Kalau di-show berarti siswa bisa melihat, kalau enggak berarti siswa nggak bisa melihat. Terakhir, Bapak Ibu setelah membuat soal, di-preview dulu. Di-preview dulu. Nah, ini preview soal yang sudah kita buat. Setelah tadi kita save, ini preview, terus ada instruksinya yang kita buat tadi, kita pilih start new item. Jadi, ini kita bisa melihat preview mode, jadi seolah-olah nanti siswa melihat soal yang sudah kita buat. Oke. Wait, sebentar. Oke, ini kayaknya question saya hilang ya. Tadi kalau Bapak Ibu sudah nge-save question-nya, harusnya ada di preview-nya. Jadi saya, misalkan saya ambil contoh question yang sudah saya buat. Kalau Bapak Ibu klik preview, sudah muncul. Boleh dicek Bapak Ibu apakah soalnya sudah muncul di preview? Ini terakhir ya, bisa dicek apakah soalnya sudah muncul di preview? Sudah ya? Oke, saya tadi belum di-save soalnya. Jadi kalau sudah muncul, misalkan saya berikan contoh preview soal saya tadi ya. Saya berikan contoh preview soal saya tadi, yang 4 soal tadi. Nah, nanti previewnya munculnya seperti ini. Kemudian rubriknya nanti, jadi kurang lebih nanti siswa tampilannya seperti ini, melihat soal kita. Kalau siswa ingin melihat rubriknya, tinggal diklik show rubrik. Gitu. Nah, itu mungkin basic Bapak Ibu untuk kita membuat soal IC, kemudian kita membuat rubrik untuk menilai soal IC, dan kita tadi juga sudah melihat, saya mempraktekkan bagaimana menilai soal IC dengan menggunakan rubrik yang sudah Bapak Ibu buat. Memang tidak 90 menit selesai kita bahas psikologi, menarik untuk kita bahas, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, karena waktu terbatas. Setelah ini Bapak Ibu ketika pengen diskusi lebih lanjut tentang psikologi, feel free untuk diskusi, bisa chat di psikologi, atau misalkan kontak saya bisa dikontak di awal tadi. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa dipraktikkan.